Wiranto. Dan terima kasih, selamat datang, sudah meluangkan waktunya Ibu Nur Hayati SKM, bersedia mendampingi Ibu Devianti Pratiwi. Dan seluruh unsur ujian telah selengkap. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Stinca untuk memimpin jalannya ujian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Rahmat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan. Kita diberi waktu dan kesempatan melakukan seminar rancangan pada pagi hari ini. Kita akan mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Ibu Devianti memaparkan rancangannya. Selanjutnya, selamat berjumpa Bu Mentor. Terima kasih sudah hadir bersama kami Ibu Nur Hayati. Ibu akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan oleh Ibu Devi. Selanjutnya Bapak penguji kita Pak Arhan akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Devianti memaparkan rancangannya. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Langsung dari judul, latar belakang, langsung di gagasan, Bu ya. Tidak usah tujuan dan manfaat disajikan, dibacakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus, SIP selaku penguji, Bapak Ibu Insinyur Stince Urianto MSI selaku coach saya, dan Ibu Nur Hayati SKM selaku mentor. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya tentang penguatan pilar sanitasi total berbasis masyarakat menuju masyarakat sadar penggunaan jamban. Baiklah, saya akan lanjut. Jadi saya akan lanjut ke identifikasi isu. Identifikasi penyebab masalah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan jamban sehat. Di sini ada 4 faktor penyebab, yaitu manusia, metode, sarana, dan dana. Untuk penyebab masalah kebiasaan masyarakat, buang air besar sembarangan atau BABS, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, gagasan pemecahan masalahnya yaitu dengan memberikan edukasi tentang penggunaan jamban sehat melalui proses pemicuan STBM. Dan untuk kurangnya informasi tentang jamban sehat, pemecahan masalahnya dapat membagikan media promosi seperti leaflet, brosur, dan poster. Untuk ketersediaan jamban yang sangat kurang dan tingkat perekonomian masyarakat yang rendah, dapat diatasi dengan melakukan pendekatan dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai pendanaan dan pembuatan jamban sehat. Tahapan kegiatan saya ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala puskesmas. Yang kedua melakukan koordinasi lintas sektor, ketua RT dan ketua RW. Yang ketiga melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Yang outputnya yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor, terlaksananya koordinasi lintas sektor, dan terlaksananya koordinasi dengan rekan kerja. Untuk kegiatan kedua yaitu prapemicuan STBM. Yang pertama, menentukan komunitas yang akan dipicu dan tim fasilitator. Yang kedua, menentukan tempat dan waktu pemicuan dengan sasaran undangan dan menyiapkan alat bantu dan bahan pemicuan serta media promosi. Yang outputnya yaitu adanya komunitas yang akan dipicu dan fasilitator, tersedianya tempat dan waktu pemicuan dan sasaran undangan, dan output yang ketiga yaitu tersedianya alat bantu pada saat pemicuan. Kegiatan saya yang ketiga yaitu proses pemicuan. Yang pertama yaitu perkenalan, penyampaian maksud dan tujuan, bina suasana, dan identifikasi bahasa lokal. Yang kedua yaitu pemicuan, yang ketiga diskusi dan kontrak sosial. Yang outputnya yaitu terlaksananya kegiatan perkenalan, penyampaian maksud dan tujuan, bina suasana, dan identifikasi lokal, terlaksananya kegiatan pemicuan, dan adanya kontrak sosial.
Untuk kegiatan yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi atau pasca pemicuan. Tahapannya yaitu monitoring dan evaluasi perubahan perilaku sesuai komitmen bersama yang dibuat masyarakat, pelaporan kegiatan pasca pemicuan, dan pengembangan media promosi untuk perubahan perilaku yang berkelanjutan. Untuk outputnya yaitu terlaksananya monitoring dan evaluasi, terlapornya kegiatan pasca pemicuan, dan tersedianya media promosi. Untuk keempat kegiatan saya ini berkontribusi terhadap visi dan misi Pemda, yaitu misi yang keempat, menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Untuk penguatan nilai OPD-nya, semua menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk jadwal tentatif saya seperti yang ditampilkan di layar. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan di stop share Bu Devi. Baik, Bu. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami persilahkan Ibu Mentor untuk memberikan penguatan. Silakan Ibu Nurhayati. Terima kasih kesempatan yang sudah berkali-kali Uya. Yang kami hormati Bu Kuas dan penguji dari staf kami Bu Devi. Sekali lagi terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Rencana aktualisasi yang dilakukan oleh Ibu Devi pada dasarnya kami sangat mendukung karena rencana aktualisasi ini yang dikolaborasikan dengan metode pemicuan STBF di salah satu wilayah kami itu, kami sangat dukung. Harapannya ke depan dengan adanya pemicuan yang dilakukan oleh Ibu Devi tersebut bisa menurunkan tingkat akses pengguna jamban yang memenuhi syarat, menaikkan akses penggunaan jamban yang memenuhi syarat. Karena terus terang Bu, di dalam salah satu wilayah kami, terus terang di wilayah kerja Puskesmas Tipe itu ada 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Buluri, Watu Sampu, dan Kelurahan Tipe sendiri. Tapi ada salah satu kelurahan di mana ada dusun yang memang di situ masih ada sekitar 370-an jiwa masyarakatnya belum mengakses jamban yang memenuhi yang layak, dan yang 372 jiwa ini itu masih berada di sembarang tempat, ya. Banyak masih di sembarang tempat. Jadi terus terang di wilayah kami belum ODF, kami belum pernah melakukan deklarasi karena dari 3 kelurahan itu belum ada yang ODF. Harapannya kami dengan aktualisasi ini dapat diterapkan pemicuan STBM di salah satu wilayah yang ada di wilayah kerja kami, sehingga nanti ke depannya di semua wilayah akan bisa kami terapkan dengan pemicuan ini. Jadi insya Allah nanti ke depannya pemicuan yang dilakukan oleh Saudara Devi bisa bermanfaat bagi masyarakat kami dan bisa kami terapkan di tempat lain selain nanti ada satu dusun yang memang yang kami arahkan untuk melakukan pemicuan ke sana. Semoga dengan pemicuan itu harapannya kami masyarakat yang ada di wilayah kerjanya kami bisa mengakses sarana pembuangan jamban yang memenuhi syarat dan tidak lagi ke tempat yang lain, sehingga pada saat nanti kami pelayanan tidak mendapatkan ranjau, karena biasanya kami dapat ranjau, ya, kami sering dapat itu ranjau. Sehingga nanti ke depannya harapan kami besar sekali, ya, dengan adanya pemicuan untuk dilakukan di salah satu dusun yang kami sudah tunjuk kepada Saudara Devi. Saya selaku mentornya, semoga nanti itu bisa terrealisasi dengan baik, ya, dan kami harapkan juga kerjasamanya. Oke, mungkin itu saja dari saya selaku mentornya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Mentor yang telah memberikan penguatan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Ibu Devi akan menjadi pilot project nanti ke depan untuk kelurahan-kelurahan yang lainnya untuk mengikuti hal yang sama. Baik, selanjutnya kami silakan pada Pak penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Stince yang saya hormati selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini.
Dan terima kasih banyak untuk Ibu Mentor yang sudah hadir menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mendampingi Ibu Devianti Pratiwi dalam seminar rancangan ini. Kehadiran Ibu sangat diperlukan karena merupakan salah satu unsur ujian terpenting. Tanpa kehadiran Ibu Mentor, pelaksanaan ujian ini jelas tidak bisa dilaksanakan untuk Ibu Devianti Pratiwi. Dan terima kasih tadi sudah memberikan gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di UPTD Puskesmas Tipo dan memberikan penguatan-penguatan serta kami berharap memberikan dukungan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Terima kasih banyak Bu Mentor. Dan untuk Ibu Devianti Pratiwi, terima Iya, kasih banyak Pak. sudah membuat dan menyusun laporan rancangan aktualisasi dengan cukup baik, namun ada beberapa pertanyaan dan saran masukan dari saya terkait dengan penyempurnaan dari laporan ini. Iya, Pak. Yang pertama, berdasarkan judul atau gagasan pemecahan isu, apa sih kaitannya dengan agenda 3, Bu Devi? Bisa dijelaskan ke saya? Iya, Pak. Untuk kaitannya dengan agenda ketiga, yaitu kegiatan saya ini berkaitan dengan fungsi saya sebagai ASN, yaitu pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik, di mana kita sebagai ASN itu akan memberikan pelayanan yang profesional dan pelayanan terbaik, Pak. Selain itu juga berhubungan dengan kewajiban kita sebagai ASN, yaitu melakukan pengabdian dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Dan kode etik ASN, yaitu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, Pak. Ada kaitannya dengan Smart ASN? Ada, Pak. Pada saat pembuatan leaflet, brosur, dan poster, Pak, dengan pada saat penyiapan alat dan bahan pemicuan. Karena itu kan kita ambil menggunakan ini, Pak, media digital. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya, Bu Devi. Di lembar persetujuan nanti ditandatangan ya untuk coach dan mentornya, karena yang dikumpulkan ke saya dan saya berharap yang diupload ke Kolabjer juga sudah ditandatangan dan dapat persetujuan dari coach dan mentornya. Yang saya upload ke Kolabjer sudah ini, Pak, sudah ditandatangani sama coach dan mentor. Oke, soalnya yang ke sama saya belum ada tanda tangan Oh, soalnya. mungkin yang sama Pak, yang dari sama Pak Rahmat, Pak, yang masih Ya. dalam bentuk Word. Nanti dilengkapi semuanya ya, Bu Ya, Devi. Pak, ya, Pak. Kemudian saya lanjut ke kegiatannya. Ya, Pak. Nah, di kegiatannya ini hampir semua tahapan penerapannya nilai berakhlak, ada 7. Ya. Iya, Pak. Nah, coba berikan saya salah satu ya. Saya kasih di kegiatan 4 tahapan 1. Di situ ada memonitoring dan evaluasi perubahan perilaku sesuai komitmen bersama yang dibuat masyarakat. Nah, Ya, di situ Pak. malah ada 6 ya. Nah, coba berikan saya contoh perilaku di masing-masing nilai. Oh iya, Pak, pada berorientasi pelayanan itu kan pada saat kita melakukan monitoring dan evaluasi, kita bersikap ramah, cekatan, dan solutif, Pak, pada saat berdampingan dengan masyarakat. Untuk akuntabel, kita kan melaksanakan kegiatan itu harus dengan jujur dan bertanggung jawab. Untuk kompeten itu kan ada kode etiknya, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi pada saat turun kegiatan monitoring itu memang saya akan melakukan tugas saya dengan baik, Pak. Untuk harmonis, yaitu kan kita saling menghargai. Jadi pada saat turun ke masyarakat, kita harus saling menghargai tanpa memperhatikan latar belakang masyarakat tersebut. Pada nilai loyal, itu kayaknya tidak ada nilai loyalnya, Pak. Cuman adaptif, yaitu pada saat pelaksanaan kegiatan selalu bersikap proaktif, Pak. Jadi pada saat pelaksanaan itu saya selalu bersikap proaktif, dan kalau untuk kolaboratif itu saya bekerja sama dengan rekan kerja dan mentor saya atau kepala puskesmas untuk mencapai hasil yang terbaik. Oke, baik. Ada di beberapa tahapan yang ada nilai loyal. Sebenarnya nilai loyal ini agak sedikit sulit sebenarnya kita terapkan di semua tahapan, ya. Karena di situ ada
contoh perilakunya ada yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Nah, nanti tolong dianalisis kembali di tahapan-tahapan kegiatan. Karena tidak semua tahapan yang bisa kita terapkan ke 7 nilai ini. Ya. Oh iya Pak. Dan saya berharap ini bukan hanya sebagai sekedar tulisan saja, tapi betul-betul nantinya dihabituasikan. Bukan banyaknya nilai yang akan kita tuliskan di laporan, tapi betul-betul nilai itu sudah sesuai dengan analisis kita dan betul-betul sudah nanti kita bisa habituasikan dan terapkan di tahapan kita, ya. Sebentar ada bocil, saya izin sebentar. Kemudian yang saya ingin tanyakan di kegiatan 2. Di sini ada penentuan tim pemicu atau fasilitator. Siapa yang nantinya akan jadi tim pemicu dan fasilitator di sini, Bu? Pada saat tim fasilitator itu tim dari puskesmas, Pak. Jadi bagian kita tim puskesmas itu yaitu anggota kesehatan lingkungan, ada juga promosi kesehatan, Pak. Bagian promkes akan bekerja sama semua untuk proses pemicuan ini. Kenapa nggak buat tahapan pembentukan tim kerja? Apakah sudah ada tim kerja di sana yang ada SK-nya? Belum ada, Pak. Nah, kenapa nggak buat tahapan itu? Dengan outputnya SK tim kerja. Kan lebih bagus lagi. Iya, ada Pak, pegangan gitu. Berarti ada tim yang dibentuk untuk menjadi pemicu. Ada fasilitatornya di situ, ada pembagian penugasan kalau ada SK tim. Iya, Pak. Nanti saya rubah tahapan kegiatanku, Pak. Jangan dirubah, dimasukkan aja, ditambahkan. Ditambahkan, Pak. Kemudian saya pindah di evaluasi ya, kegiatan 4, monitoring dan evaluasi. Ini yang harus dibedakan, evaluasi seperti apa, monitoringnya seperti apa. Adakah nantinya indikator yang dibuat pada saat melakukan monitoring, apakah berdasarkan harian, mingguan, atau pada saat pelaksanaan kegiatan itu saja? Dan siapa yang memonitoring? Ya kan? Nanti ini diperjelas ya. Karena nanti ini kan monitoring dan evaluasi perubahan perilaku sesuai komitmen bersama yang dibuat masyarakat. Nah, siapa yang memonitoringnya? Seperti apa evaluasinya? Ya kan? Ini nanti harus diperjelas ini, diruncingkan. Oh iya, Pak. Ya? Jangan hanya sekedar evaluasi dan monitoring saja. Monitoringnya dilakukan seperti apa? Apakah harian, mingguan, apakah pelaksanaan itu saja? Dan mudah-mudahan tidak ada lagi ranjau di sana ya. Iya, ini bahaya kalau ranjau-ranjau seperti itu. Waduh. Apalagi begitu injak ranjau naik ke mobil, waduh, itu semerbak itu. Di harus sana buang sendal atau buang sepatu itu. Selain ranjau, Pak, harus pakai masker juga, Pak, karena biasanya juga baunya. Masya Kalau Allah. di dusun situ, Pak. Jadi mudah-mudahan dari kegiatan aktualisasi nanti ini betul-betul dilaksanakan dan betul-betul menerapkan nilai-nilai berakhlaknya juga, dan nanti bisa jadi percontohan juga nantinya. Dan ini juga salah satu yang harus saya tekankan atau saya garis bawahi, karena tadi Ibu Mentor menyampaikan ada berapa kelurahannya? 3 ya? Ada 3 kelurahan dan 3 dusun sulit, Pak. Yang di dusun sulit itu yang masih sering terjadi BAPS. Nah, nanti ini diperjelas dalam tahapan atau nanti penyusunan laporan rancangan baik rancangan maupun laporan aktualisasinya. Ini mau diambil contoh wilayahnya dulu atau diambil keseluruhan, ya? Jangan sampai nanti orang berpikiran membaca laporan ini karena di sana ada 3 kelurahan, 3 kelurahan yang harus ini. Tapi dititik beratkan kepada kelurahan yang betul-betul yang masih bab sembarang itu, kemudian ada berapa wilayah itu nanti diruncingkan dalam laporan ini biar tidak bias nantinya, tidak lebih besar cakupan wilayah yang untuk kita sosialisasikan nanti ya. Iya, Pak. Dan Ibu Devi punya kewajiban di Kolabjar ya untuk mengupload laporan mingguan selama 4 minggu. Ya, setiap minggunya melaporkan, buat laporan sudah sejauh mana kegiatan dan tahapan yang sudah dilaksanakan. Ini untuk diketahui oleh penguji dan coachnya. Kemudian
Tetap berkonsultasi dengan mentor dan coachnya. Laporkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan kepada mentor, minta saran masukannya, dan laporkan juga kepada coach sudah sejauh mana kegiatan dan tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan. Ini untuk memudahkan Ibu juga dalam penyusunan laporan aktualisasi nantinya. Dan lampirkan seluruh bukti-bukti yang ada di setiap tahapan, baik itu dokumen, foto, maupun video nantinya. Sehingga nanti bisa dibuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan dan kuat buktinya. Kemudian yang berikutnya adalah kami berharap juga kepada mentor ya untuk dapat memberikan penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Mungkin mentornya lagi meninggalkan. Iya Pak, karena ada urusan. persiapan akreditas Pak, jadi agak Ya. sibuk Bu Mentor. Nanti tolong disampaikan bahwa dapat memberikan penilaian sikap perilaku dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas secara objektif sehingga kualitas dari pelatihan yang akan kita laksanakan dan yang sekarang ini bisa dipertahankan dengan cukup baik. Dan Bu Devi, selamat beraktualisasi ya sampai ketemu di 30 hari mendatang. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Amin. Amin ya Allah. Oke, demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Stince selaku coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Penguji yang telah memberikan masukan dan saran pada peserta. Terima kasih Ibu Mentor yang telah hadir bersama kami, dan untuk Ibu Devi catatan perbaikan untuk segera diselesaikan agar Ya, rancangan Pak. menjadi sempurna. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, Ibu. Ya, silahkan Ibu Devi dan mentor. Mentor tidak keluar ya karena ada satu lagi, hanya Ibu Devi yang keluar. Ya, saya izin leave room Ibu.